Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Palanjen Indiarto. Saya dari kelas A dengan NIM 202401404034. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan soal-soal yang telah diberikan oleh dosen IK 2 di semester 2 ini. Oke, langsung saja. Soal 1, prinsip ibadah dalam Islam. Apa itu? Prinsip ibadah dalam Islam mencakup beberapa aspek penting, yaitu ikhlas. Ikhlas ibadah harus dilakukan dengan niat yang tulus hanya untuk Allah, sesuai dengan syariat, yaitu ibadah harus mengikuti niat yang tulus hanya untuk Allah. Ada lagi, sesuai dengan syariat. Apa ini? Ini adalah ibadah harus diikuti dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Dilanjutkan dengan tidak memberatkan. Islam mengajarkan kemudahan dalam beribadah, keseimbangan jasmani dan rohani. Ibadah tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga mencakup aspek sosial dan kehidupan sehari-hari. Nomor 2 adalah hukum meninggalkan sholat menurut 4 mazhab. Oke? Seperti kita ketahui, di dalam Islam ini kita mempunyai 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Oke. Hukum meninggalkan sholat menurut mazhab Hanafi yaitu orang yang meninggalkan sholat karena malas dianggap fasik, tetapi tidak kafir. Ia harus dihukum dengan penjara atau hukuman takjir menurut mazhab Hanafi. Hukum meninggalkan sholat menurut mazhab Maliki yaitu jika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja, ia harus dihukum mati sebagai hukuman had. Itu menurut mazhab Maliki. Dilanjutkan dengan mazhab Syafi'i. Hukum meninggalkan sholat menurut mazhab Syafi'i yaitu orang yang meninggalkan sholat karena malas tetap dianggap muslim, tetapi harus dihukum dengan penjara hingga ia mau sholat. Itu menurut mazhab Syafi'i. Dilanjutkan dengan mazhab Hanbali. Hukum meninggalkan sholat menurut mazhab Hanbali, meninggalkan sholat dengan sengaja dianggap sebagai kekufuran yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Nah, itu soal nomor 2. Dilanjutkan soal nomor 3, guys. Jenis-jenis puasa wajib dan sunnah. Oke, di sini saya menerangkan puasa wajib terlebih dahulu, yaitu adalah puasa Ramadan. Wajib bagi seorang muslim yang memenuhi syarat. Kemudian yang kedua ada puasa kafarat. Puasa ini sebagai denda atas pelanggaran yang tertentu. Dan dilanjutkan dengan puasa nazar. Puasa ini yang dilakukan untuk seseorang yang telah bernazar melakukan sebuah keinginan. Dilanjutkan dengan puasa qadha. Puasa ini puasa untuk menggantikan puasa Ramadan yang ditinggalkan atau tertinggal. Oke, di sini saya akan menjelaskan puasa sunnah. Puasa sunnah ini ada puasa Senin Kamis yang dianjurkan karena hari tersebut adalah waktu amal diangkat. Dilanjutkan dengan puasa Ayyamul Bid, puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulan Hijriyah. Dilanjutkan dengan puasa Syawal, puasa 6 hari setelah Idul Fitri. Dilanjutkan dengan puasa Arafah, puasa pada 9 Zulhijjah bagi yang tidak berhaji. Dilanjutkan dengan puasa Asyura dan Tasu'a, puasa pada 9 dan 10 Muharram. Dilanjutkan langsung ke soal nomor 4, yaitu perbedaan zakat fitrah, zakat mal, dan infak, sedekah, dan wakaf. Oke, zakat fitrah adalah wajib dikeluarkan sebelum Idul Fitri, biasanya berupa makanan pokok. Itu zakat fitrah. Ada pula zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang telah mencapai nisab dan haul. Dilanjutkan dengan infak. Infak adalah pengeluaran harta untuk kepentingan sosial tanpa batasan nisab. Dilanjutkan dengan sedekah.
Sedekah adalah pemberian sukarela yang tidak terbatas pada harta. Dilanjutkan dengan wakaf. Wakaf adalah penyerahan aset untuk kepentingan umum secara berkelanjutan. Dilanjutkan dengan soal nomor 5. Cara menghitung zakat mal, zakat perdagangan, dan zakat pertanian. Zakat mal secara perhitungan ini 2,5% dari harta yang telah mencapai nisab, seperti 8 gram emas dan dimiliki selama 1 tahun. Yang kedua, zakat perdagangan. Perdagangan ini kita menghitungnya dengan modal ditambah aktivitas lancar plus utang modal dikali 25%. Itu. Jadi menghitungnya secara gitu aja, secara simpelnya ya. Dilanjutkan zakat pertanian. Nah, zakat pertanian ini jika menggunakan irigasi berbayar 5% dari hasil panen. Jika menggunakan irigasi alami 10% dari hasil panen. Itu zakat pertanian. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan soal-soal dan tugas dari mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan semester 2. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.